Kemudian lagi dari sini kesimpulan dari seluruh uraian, daripada kesimpulan uraian pembahasan daripada kitab Adhan Nafis yang telah lalu, di antaranya tadi yang pertama adalah makam fana. Makam itu artinya tingkatan, bukan kuburan. Kadang-kadang orang Banjar ini tidak bisa, susah menyebutkan huruf ko, dibaca ka, lalu makam, o bulat dengan o pecah beda. Jadi orang Banjar susah menyebut o bulat. Menyebut botol caranya jadi butul. Butul katanya. Logatnya tadi lalu butul. Padahal botol. Karena dia logatnya bahasa ibunya, o-nya o pecah, bukan o bulat, lalu butul. Lalu butul. Dari kesimpulan dari uraian ini ada dua hal. Pertama adalah makam fana, kedua adalah makam baka. Makam fana dia adalah hancur terlebih dahulu. Kemudian makam baka adalah yang kekal. Jadi secara garis besarnya dulu malam hari ini, yang pertama adalah yang menyangkut makam fana adalah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Semua ini sudah dijelaskan pada pasal-pasal yang terdahulu. Di video yang telah lalu sudah ada tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Bagaimana pengertiannya dan bagaimana cara musyahadahnya. Kemudian yang menyangkut makam baka adalah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kedua-duanya ini pun sudah pula dijelaskan. Udah kalau kemarin. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Yang videonya bulan yang tentang makam baka ini dapat pula diungkapkan dengan perkataan lain, hawiyatullah dan kiamuilah. Kayuminya, kayumiyahnya, atau dalam tanda kurung kediaannya Allah dan tegaknya Allah. Jadi hanya dia Allah dan tegaknya tadi, tiada lain. Maksudnya bila tegak tadi hanya Allah saja yang ada, yang lain tidak tegak, artinya yang lain tuh tidak ada. Yang tegak berdiri tadi hanyalah Allah. Sariyun atau mesranya meliputi pada tiap-tiap jaratun wujud. Artinya tiap zat-zat yang nampak mewujud itu pada sekalian diri makhluk tadi itu dimesrai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain kediaan dan tegaknya tadi berdiri kepada setiap jaratun wujud. Jadi setiap yang mewujud zat itu, zat diri manusia ini kan zat, ini si es batu ini zat es, ya ini zat es. Maka berdiri kediaan dan tegaknya Allah yang memesrai batang tubuhnya tadi. Misalnya si es batu ini adalah dimesrai, diliputi oleh sang air. Seutuh-utuhnya dia tadi memesrai es batu. Jadi dianya adalah air, dan tegak berdirinya es batu sekarang ini tiada lain daripada dirinya juga. Nah, jadi mungkin malam hari ini pada halaman 100, 120 tadi. Nah, jadi makam fana mungkin diulang sedikit. Nah, yang pertama adalah tauhidul af'al.
Nah, tauhid artinya keesaan, af'al yang artinya perbuatan. Jadi tauhid adalah keesaan, artinya tunggal, esa, itulah tauhid. Sedangkan af'al tadi adalah bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itulah perbuatan. Nah, kalau bahasa ketuhanan dinamakan tauhidul af'al. Kalau bahasa kehambaan kepada diri kita, itulah perbuatannya Allah. Keesaan perbuatan Allah. Lalu dipanakan yang namanya makam pana ini makam hancur. Hancur dalam pengertian bukan rupa dan bentuk, tidak. Jadi pana atau hilangnya di sini, hilanglah segala perbuatan makhluk, termasuk perbuatan kita ini tadi, termasuk perbuatan air, hilang atau pana. Yang ada hanyalah tauhidul af'al. Yang ada hanyalah perbuatan Allah. Nah, jadi makam pana tadi tingkatannya yang pertama adalah tauhidul af'al. Hilangnya segala perbuatan makhluk, tidak ada lagi yang berbuat makhluk, maka yang ada tuh hanyalah keesaan perbuatan Allah. Maka tidak dipandang lagi perbuatan makhluk, yang ada tuh hanyalah perbuatan Allah semata-mata pada hakikatnya. Tetapi kalau engkau ceritakan buyar lagi nih, kalau rahasia ketuhanan engkau sampaikan kepada yang bukan haknya, nah, makanya engkau pendam sendiri dahulu tadi. Kalau orang benar-benar haknya, ia bisa. Nah, kalau orang bukan haknya, nah, lalu engkau ceritakan, ini yang berbuat ini adalah Allah, yang mencangkul Allah, yang mancing Allah, yang naik sepeda motor Allah. Nah, mau bikin apa tadi? Nah, inilah menyebabkan kekafiran dan kekufuran kepada diri. Nah, ada kafir dan kufur kepada diri. Oh ya kah? Iya. Bentar lagi ya. Nah, jadi malam hari ini dulu sampai halaman 120. Jadi walaupun mutar-mutar, keliling-keliling, nah, mudah-mudahan ketemu yang dicari. Jadi walaupun jalannya mutar-mutar, keliling-keliling, kan enak juga. Nah, sambil berwisata rohani, mengisi daripada siraman jiwa tadi, agar jiwa tersiram tadi, sehingga es batu yang mulanya membeku hatinya menjadi mencair karena diliputi oleh air. Nah, diliputi oleh air, maka dari malam hari ini dulu dicatat di situ tauhidul af'al. Makam pana yang pertama adalah tauhidul af'al, bukan dipahami, bukan, tapi engkau rasapi. Nah, ketika dari malam hari ini bagi engkau yang bersungguh-sungguh, hatimu siap, jiwamu siap, maka amalkanlah ilmu ini tadi, yaitu makam fana daripada tauhidul af'al. Tiada lagi yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah juga. Nah, jadi apapun perbuatan itu, yang di dalam tetap di dalam tadi, jangan engkau keluarkan. Kau keluarkan, tanggung risikomu masing-masing. Nah, jadi yang berbuat hanyalah Allah semata. Itu dalam pandangan tauhidul af'al. Jadi semata hanya perbuatan Allah. Kalau ngulang lagi perbuatan makhluk hanya mazhar, tak perlu lagi kita ngulang jauh-jauh. Yang jelas itu sudah dibicarakan yang telah lalu. Malam hari ini tinggal amalkan saja. Tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Perbuatan apa saja, itulah perbuatan Allah. Nah,
Sekiranya cukup sampai di sini dulu malam hari ini. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita amanah. Semoga diri kita menjadi diri yang amanah, dianugerahkan ilmu yang begitu besar kegunaannya bagi diri kita tadi. Nah, ilmu memang yang antik, yang orang lain mungkin akan susah mendapatkannya tadi. Nah, karena ini barang antik, artinya asing bagi orang yang awam. Nah, jadi asing bagi orang yang awam tadi, maka engkau pun akan terasing tadi. Artinya asing. Nah, kalau asing, janganlah engkau ceritakan kepada orang dulu. Nah, karena ini masih asing. Khususan tadi, nah, karena kata Abu Hurairah, aku dapat ilmu dua perkara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kantong untuk kusimpan untuk diriku sendiri. Satu kantong untuk diriku sendiri. Kalau ku sampaikan satu kantong ini, mutiara daripada ilmunya Rasulullah ini, maka orang lain akan menghalalkan darahku. Mungkin leherku akan dipotong orang, katanya tadi. Nah, kemudian ilmu yang kedua, satu kantong lagi untuk ku sampaikan kepada orang lain. Karena ini bersifat umum tadi. Begitu pula Sayyidina Ali menyatakan hal yang demikian tadi. Nah, bila aku sampaikan, katakan Sayyidina Ali, nanti ada dua hal yang terjadi. Pertama, orang akan menuhankan diriku. Nah, ada pengikut Ali tadi yang menuhankan Sayyidina Ali. Nah, ada yang dibunuh tadi, ada yang diampuni. Kemudian ada yang menghalalkan darahku. Nah, sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.